alamin. Yang kami hormati dosen pengempu dalam mata kuliah ini, tak lupa rekan-rekan yang saya muliakan. Untuk materi malam ini kita akan ada presentasi kelompok yang insya Allah pada kesempatan ini izinkan kami untuk mempresentasikan tentang profil website. Untuk materi yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri. Yaitu yang pertama tentang blogger. Apa itu blogger? Blogger pada dasarnya blogger atau blogspot adalah layanan blogging yang mengizinkan setiap orang untuk mengunggah dan mempublikasikan tulisan mereka. Pada laman website yang menggunakan subdomain atau blogspot.com, blogger bisa diartikan sebagai situs web yang bersifat pribadi dengan memfokuskan pada penggambaran dari blogger itu sendiri. Dengan kata lain, blog atau weblog merupakan kumpulan website pribadi yang mana para blogger atau pemilik blog bisa menampilkan beberapa jenis isi seperti tulisan, musik, video, atau gambar yang isinya menarik untuk dikunjungi. Jadi, apa itu blog? Blog adalah salah satu jenis website yang kontennya berisi pemikiran satu atau beberapa penulis dan memiliki urutan postingan secara kronologis dari konten terbaru ke konten terlama. Saat ini blog memiliki tampilan dan tatanan yang sangat beragam mungkin tergantung fungsi pada blog itu sendiri. Mulai dari blog yang memiliki beberapa sidebar hingga blog yang hanya memiliki satu kolom. Pada dasarnya blog memiliki struktur standar berikut beberapa struktur. Yang pertama ada struktur header. Header itu yaitu biasanya terletak di bagian atas blog. Header berisi tentang judul blog, deskripsi blog, dan menu blog. Navbar, apa itu navbar? Navbar itu elemen yang biasanya terletak di atas header. Fungsi dari navbar untuk mempermudah editor atau pemilik blog dalam mengelola blognya. Navbar biasanya tidak akan tampil jika diakses oleh user selain pemilik blog. Main blog biasanya terletak di bagian tengah blog. Disinilah tempat di mana postingan blog berada. Pada main blog juga terdapat struktur seperti judul, terus tanggal, nama penulis, serta kolom komentar. Sidebar. Sidebar biasanya terdapat popular post, arsip, ada juga dapat menambahkan widget lain seperti kalender, jam, dan widget menarik lainnya. Letaknya bisa di kiri atau kanan sebuah blog. Footer, yang terakhir itu footer itu terletak di bagian bawah blog. Biasanya terdapat informasi singkat pemilik blog, kontak, atau forum subscribe untuk diisikan alamat email. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Dilanjutkan untuk penjelasan selanjutnya kepada yang bertugas, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang di atas. Saya akan menjelaskan tentang link domain. Kelompok kami membuat 2 website, yaitu info.pondokpesantrenbogor.wordpress.com dan yang kedua ada beritajuanda.blogspot.com. Kedua website tersebut menggunakan domain blogspot.com atau wordpress.com, yang mana domain tersebut adalah nama domain yang paling populer dan secara gratis didapatkan. Sisi TLDC menggunakan kode negara dan mengacu pada area geografis, misalnya .cn atau .es. Dan GTLD merupakan ekstensi nama domain yang digunakan untuk tujuan spesifik, misalnya .org untuk organisasi. Lalu
mengapa sih ada kata Blogspot dan WordPress pada link tersebut? Itu karena website ini menggunakan penyedia akun website gratis yang dimana kita dapat sharing, posting, dan lain sebagainya. Apabila kita ingin membuat website ini tidak ingin ada nama Blogspot atau nama WordPress, tentu bisa, tetapi memerlukan biaya untuk pembelian sebuah domain yang utuh. Seperti contohnya, gemilangprimautama.com. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan sebuah, ini adalah contoh link situsnya ya. Jadi di sini kita sebelum masuk ke web kita harus memasukkan sebuah link, yaitu alamat atau HTTPS ya kalau yang biasa di atas toolbarnya itu. Jadi kita akan tertuju kepada website kita, yaitu info pondokpesantrenbogor.wordpress.com. Jadi di sini akan tampil kayak gini ya, dari sebuah tampilan awal yaitu beranda. Setelah memasukkan link di dalam web browser, maka akan muncul situs kami dengan tampilan depan beranda dengan konten profil pondok pesantren. Ada beberapa pondok pesantren yang kami sajikan profil di website. Kami agar Anda bisa membaca tentang pondok pesantren yang berada di lokasi Bogor. Jadi di lokasi di beranda ini ada sebuah tombol yang bisa diklik. Jadi tombol ini akan mendirect atau tertuju ke alamat Juanda Universitas. Seperti contohnya kita buka di sini ya. Profil di sini kan ini ada 3 konten: pesantren Al-Aswaja, pondok pesantren Tarhud, nih Taribiatul Huda ya, sama pesantren Arido Sentul. Jadi kita buka, kunjungi situsnya. Jadi ini tampilan mentahnya ya. Jadi tampilan untuk di edit kembali atau atau kita bisa diganti foto-fotonya di sini. Dilihat di print hijau. Kunjungi situs. Jadi di sini hasilnya seperti ini ya. Ini untuk profil pesantren Al-Aswaja, dan kita kembali ke beranda. Jadi di sini ada universitas kami ya. Kita klik. Jadi di sini langsung ke Unida ya. Mendirect itu. Jadi hyperlinknya itu dikonekin ke Unida. Kita kembali lagi. Di sini juga ada 3 profil, bisa diklik. Profil Arido Sentul nih, contohnya fanpage-nya. Di sini ada foto-fotonya, profilnya, pendirinya, dan foto-foto pesantrennya. Kita lanjut lagi ke pembahasannya. Jadi di sini kita akan membahas secara lebih lanjut mungkin di pembahasan lain. Jadi kita akan ke materi selanjutnya, yaitu istilah layout yang akan diterangkan oleh saudara kita yang bertugas. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai layout atau tema. Secara istilah, pengertian layout adalah usaha menyusun, menata, dan memadukan unsur-unsur komunikasi grafis menjadi media komunikasi visual yang komunikatif, estetik, persuasif, menarik, serta mendukung pencapaian tujuan secara cepat dan tepat. Fungsi layout adalah untuk mencapai keharmonisan nilai estetis, ekonomis, dan komunikatif. Di sini ada macam-macam jenis layout. Di antaranya, Mordian layout, jenis desain yang mengacu kepada karya Piet Mondrian, seorang pelukis asal Belanda, memiliki desain yang asimetris menggunakan warna dasar merah, kuning, biru, serta garis hitam sebagai pemisah antara ruangan. Unsur gambar ditempatkan dalam bidang segi 4.
Yang kedua, Asia layout. Tata letak yang memiliki tampilan visual yang kuat di tengah halaman dengan tampilan elemen pendukung di sekitar gambar utama biasanya berupa gambar atau tulisan yang berhubungan dengan tampilan di tengah halaman sebagai titik pusatnya. 3. Picture window layout. Tampilan gambar yang besar menjadi ciri utama tata letak ini, dan diikuti dengan headline, keterangan gambar hanya memiliki porsi yang kecil. 4. Big type layout. Jenis tata letak yang menggunakan huruf yang besar sebagai unsur utama, gambar yang digunakan hanya berfungsi sebagai unsur pendukung saja. 5. Silhouette layout. Tata letak tulisan yang mengikuti alur bentuk gambar yang digunakan menjadi ciri desain jenis ini. Dan kadang digunakan juga tampilan negatif untuk menguatkan pesan yang disampaikan. 6. Frame layout. Menggunakan bingkai sebagai unsur utama desain ini, di mana pesan atau gambar utama diletakkan di dalam bingkai, atau bingkai tersebut menjadi tema dalam desain yang digunakan. 7. Circus layout. Penyajian iklan yang tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan baku. Komposisi gambar visualnya, bahkan kadang-kadang teks dan susunannya tidak beraturan. Susunan yang tidak beraturan dalam penempatan gambar atau tulisan, tapi tertata dengan baik. Tampilan biasanya berupa banyak gambar produk dalam satu halaman. 8. Rebus layout. Gambar dan tulisan saling menjalin di dalam desain menggunakan gambar sebagai pengganti tulisan. 9. Type specimen layout. Menggunakan satu macam jenis huruf tertentu. Tulisan diatur sedemikian rupa untuk menampilkan pesan secara visual dan literal. 10. Coffee heavy layout. Tata letaknya mengutamakan pada bentuk copywriting, atau dengan kata lain, komposisi layoutnya didominasi oleh selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Bilkis. Gitu kali. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu. Menu pada website adalah salah satu bagian yang cukup penting. Bagaimana tidak disebut penting? Karena fungsi dari menu tersebut adalah untuk memudahkan pengunjung menemukan konten pada website yang Anda buat. Jadi, setiap konten yang kita buat, pastikan bahwa konten yang kita buat itu dibuat secara menarik dan mudah untuk ditemukan oleh orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa menu adalah bagian dari website yang berisi link-link utama yang mengarah pada halaman tertentu di sebuah website. Oke, di slide selanjutnya, di sini ada beberapa tips untuk membuat menu secara menarik. Yang pertama, bisa menggunakan logo website menuju halaman utama. Ini akan membantu pengunjung ketika ingin mengakses konten lain di website Anda. Yang kedua, yaitu batasi jumlah menu. Jadi di dalam website yang kita buat, sebisa mungkin menu yang kita tampilkan itu tidak terlalu banyak agar orang yang melihatnya tidak bingung. Yang selanjutnya yaitu hindari menu drop down. Jika website Anda memiliki banyak menu, maka hindari menggunakan menu drop down atau bisa diganti dengan mega menu. Dan yang terakhir yaitu pastikan desain website Anda responsif. Jadi setiap website yang kita buat diusahakan menarik. Jadi orang itu tertarik untuk melihatnya. Di sampingnya bisa kita lihat contoh menu website. Di situ adalah salah satu website yang kita buat. Website tentang profil Pondok Pesantren Bogor. Di dalam menu tersebut ada beranda, profil kelompok, tentang yang menjelaskan tentang isi profil pesantren tersebut dan kegiatan-kegiatan, serta foto-foto, dan ada pula kontak personnya. Ya, mungkin cukup sekian saya berikan kepada moderator.
Toib, terima kasih banyak sebelumnya kepada rekan-rekan yang telah memaparkan presentasinya serta tugasnya dengan baik. Sebelumnya sebelum saya tutup presentasi ini, saya mohon maaf jikalau dari pertama saya belum mengenalkan anggota-anggota kelompok kami. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Majid Stamami, yang kedua ada Muhammad Silinova Muniri, yang ketiga ada Siti Bilqis, yang keempat ada Hilmatus Sa'diyah, yang kelima ada Siti Maria Ulfa, yang keenam ada Aris Trisandi, yang ketujuh ada Wahyudin. Mungkin cukup sekian presentasi di malam hari ini. Bila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.